Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau ditulis oleh Ibrahim Datuk Sengono Dirajo. Pada video sebelumnya kita membaca tentang Sang Sapurba. Dari mana asal Sang Sapurba dan bagaimana dia bisa datang ke daerah Minangkabau. Selanjutnya kita akan melanjutkan membaca buku dengan tema Sikatimuno, yang mana ini masih berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu video tentang Sang Sapurba atau yang digelari dengan rusa emas. Lama-lama langsung saja kita melanjutkan membaca buku Tambo ini dengan tema Sikatimuno. Seorang orang jahat yang datang dari negeri seberang tiba pula di daerah itu. Karena tubuhnya yang besar dan tinggi bagai raksasa, ia digelari orang naga Sikatimuno yang keluar dari kawah Gunung Merapi. Rakyat sangat takut kepadanya dan didongengkan mereka bahwa naga itu tubuhnya besar dan panjangnya ada 60 depa dan kulitnya keras. Ia membawa bencana besar yang tidak terperikan oleh penduduk. Kerjanya merampok dan telah merusak kampung-kampung dan dusun-dusun. Padi dan sawah di ladang habis dibinasakannya. Orang telah banyak yang dibunuhnya. Laki-laki, perempuan, gadis-gadis dikorbankannya. Keempat penghulu dari Pariangan Padang Panjang diutus Nini Suri Dirajo menghadapi Sang Sapurba di Batu Gadang, tempat kekacauan yang ditimbulkan oleh Sikatimuno. Untuk menjaga prestisenya sebagai seorang semando, Sang Sapurba lalu pergi memerangi Sikatimuno. Pertarungan hebat pun terjadi berhari-hari lamanya. Pedang Sang Sapurba sumbing-sumbing sebanyak 190. Akhirnya naga Sikatimuno itu mati dibunuh oleh Sang Sapurba dengan sebilah keris. Keris tersebut dinamakan keris Sikatimuno. Keris bertuah tak di ujung pangkal mengena, jejak ditikam mati juga. Sejak itu amanlah negeri Pariangan Padang Panjang, dan semakin lama semakin bertambah ramai. Oleh sebab itu, Sang Sapurba memerintahkan lagi mencari tanah baru. Pada suatu hari, raja sendiri yang pergi keluar, melihat daerah yang baik dijadikan negeri. Dia berangkat bersama-sama dengan iring-iringannya. Ia sampai pada satu tempat mata air yang jernih keluar dari bawah pohon tarap. Sang Sapurba berpikir tanah itu tentu akan subur sekali dan baik dijadikan negeri. Lalu diperintahkannya membuka tanah-tanah baru di tempat itu. Sampai sekarang tanah itu dinamakan Sungai Tarap. Kemudian hari jadi termasyhur. Tempat kedudukannya Pemuncak Kutub Piliang, Datuk Bandaro di Sungai Tarap. Selain itu, raja menemui pula setangkai kembang teratai di daerah itu. Kembang yang jadi pujaan bagi orang-orang Hindu. Raja menyuruh mendirikan sebuah istana di tempat itu.
Setelah istana itu siap, raja lalu pindah bertahta dari Periangan Padang Panjang ke tempat yang baru itu, yang kemudian dinamakan Nagari Bungo Setangkai, negeri yang kedua setelah Periangan dan Padang Panjang. Itulah sedikit kisah tentang si Katimuno, tokoh yang diceritakan sebagai orang yang membuat kekacauan dan berhasil ditaklukkan oleh Sangsa Purba yang ingin menjaga harga dirinya sebagai orang Semandot yang telah diangkat jadi raja daerah Padang Panjang dan Periangan. Itulah yang kita bacakan pada video kali ini. Berikutnya akan kita baca pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.